Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah sholat maghrib dan isya masih nurul iman yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah atas kesempatan dan menika kula panjenengan saged mampal silaturahim walaupun ilmi. Mugi-mugi pepanjenengan panjenengan wonten ing salam kepada kalimat kunjungan ageng uswatun hasanah kula panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungan panjenengan istiqomah hingga akhir hayat kita dan telah besok di akhirat kita dimasukkan ke dalam surganya. Kita mendapat syafaat tentunya dari Rasulullah Muhammad. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mungkin saya mengawali dari sebuah hadis yang tentu ini bisa menjadi pedoman kita bersama di dalam diri kita maupun keluarga kita. Rasulullah itu berpesan kepada kita, adibu auladakum ala salasati fisal, hubbi nabiyikum wa hubbi ala ali baitihi wa qiraatil Qur'an. Didiklah anak-anakmu atas tiga perkara, tiga hal. Jadi pesan Rasul itu begini, adibu auladakum, didiklah anak-anakmu atas tiga perkara. Yang pertama adalah hubbi nabiyikum, cinta kepada nabimu, wa hubbi ala ali baitihi, dan cinta kepada keluarganya, wa qiraatil Qur'an. Yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an. Jadi pesan tiga hal ini, yang pertama untuk mencintai Rasul, mencintai Nabi, tentu kita gak akan bisa cinta kalau kita tidak kenal. Maka perlu juga kita ini mengenal sosok Rasulullah, sosok Muhammad. Bagaimana keadaan beliau di saat masih kecil, keadaan terhadap keluarga beliau ini juga penting. Kemudian bagaimana keluarganya, dan yang terakhir tentunya pesan yang paling utama adalah bagaimana kita ini bisa meninggalkan generasi anak-anak kita, anak-anak yang bisa membaca Al-Quran. Maka tadi dikatakan apa? Wa qiraatil Qur'an, membaca Al-Quran. Mungkin pulang panjenengan atau bapak-bapak yang hadir, ibu yang hadir, mungkin baca tua lesinawis angel, ya setidak-tidaknya anak-anak kita, cucu-cucu kita ini bisa membaca Al-Quran. Karena inilah pedoman hidupnya, ya, pedoman hidup kita sebagai seorang muslim. Bapak dan Ibu, kinten-kinten sing rawuh teng mriki pirsa mboten. Bapake Nabi Muhammad itu siapa? Sinten? Kata sing mboten dipunten napa kata sing derek ngertos? Kata sing derek ngertos. Jadi Muhammad itu bapaknya namanya Abdullah. Nggih. Lah bapaknya Abdullah itu siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu siapa? Nah, sebenarnya Abdul Muthalib itu makanya dulu pernah Rasulullah SAW Muhammad ini pernah bersabda begini, saya adalah putra dari dua orang korban. Saya adalah putra dari dua orang korban. Maksudnya apa ini? Rasul ini lahir sebagai seorang manusia, ya. Dia ini dari dua orang korban. Yang pertama siapa? Korban peristiwa Ismail. Ya,
Ismail. Terus yang kedua, korban peristiwa Abdullah. Mungkin banyak yang belum tahu ini, ya, tentang korban dari Abdullah ini. Jadi begini, pekerjaan Abdul Muthalib, ya, bapaknya Abdullah, neneknya Muhammad itu dulu adalah menyediakan air minum, ya, menyediakan air minum bagi mereka yang haji. Jadi yang namanya haji itu sebelum haji yang sekarang, sebelum Muhammad menyebarkan Islam yang kita lihat ini, itu sudah ada haji. Tapi hajinya mereka mengelilingi Ka'bah sambil apa? Memuja-muja berhala. Itu bedanya di situ. Nah, Abdul Muthalib ini menyediakan air-air itu untuk mereka yang berhaji. Tapi dia ambilnya banyak, apa, dari tempat yang jauh, tempatnya yang jauh. Dan ini membutuhkan orang banyak karena yang diperlukan juga banyak. Maka akhirnya Abdul Muthalib ini, ya, Abdul Muthalib ini, neneknya Muhammad, bapaknya Abdullah ini, nek cara saniki duwe nazar. Kabar nazar, yen anakku engko nganti 10 loh nggih. Kira-kira wong nenek ora duwe anak 10 ngoten. Ya. Seandainya saya punya anak 10, nanti anak saya salah satu akan saya kurbankan. Karena di sana ada tradisi, Pak. Tradisi sesaji untuk berhala-berhala itu. Bahkan mereka ada yang mengorbankan dengan darah-darah manusia. Nah, karena jauhnya ambil air ini, maka Abdul Muthalib ini menggali sumur Zam-Zam yang sudah tertutup. Jadi dia sumur Zam-Zam itu pernah tidak muncul lagi. Nah, akhirnya apa? Abdul Muthalib kepengen menggali sumur Zam-Zam itu supaya apa? Ambilnya tidak terlalu jauh dari Ka'bah. Mungkin dengan sampun haji, sampun umroh, antara sumur Zam-Zam dengan Ka'bah kan tidak terlalu jauh. Tapi dulu tertutup, tidak kelihatan. Akhirnya kepinginnya Abdul Muthalib itu menggali lagi, biar muncul lagi sumber ini. Tapi menggali dengan sendirian, mengajak orang-orang kafir Quraisy, tidak ada yang tertarik. Tidak ada yang tertarik. Diajak menggali itu tidak ada yang tertarik. Akhirnya apa? Dia punya nazar, kalau seandainya saya punya anak 10, tentunya apa harapannya anaknya nanti bisa membantu apa? Bapaknya untuk menggali sumur itu. Saya akan kurbankan salah satu anak saya. Akhirnya setelah diundi, singkat cerita, setelah diundi jatuhnya itu ke Abdullah, bapaknya Muhammad. Nah, akhirnya apa? Abdullah dibawa ke depan ke depan berhala, salah satu berhala yang paling besar di situ nih, yang menjadi tujuan mereka untuk menyembahnya. Akhirnya ketika mau disembelih, orang-orang kafir Quraisy itu kasihan. Abdul Muthalib, jangan kau lakukan itu. Kemudian dia disuruh konsultasi dengan seorang ecolog ini, kayak dukun, ya, kayak dukun, ahli tenung. Kemudian dia berkonsultasi ke sana. Ya sudah, begini aja Abdul Muthalib, nanti kau ganti ini, kau undi lagi. Seandainya nanti kau undi ketemunya masih Abdullah, jadi diundi sekarang bukan lagi siapa yang disembelih, diundi antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Jadi harganya mahal ya. Jadi diundi nanti ketemu unta apa ketemu Abdullah. Diundi pertama masih ketemu lagi dengan Abdullah. Ya sudah, dilanjutkan lagi, tapi kelipatannya 10. Diundi lagi, masih ketemu Abdullah. Akhirnya untanya ditambah lagi, 10 lagi menjadi 20. Diundi lagi, ketemunya masih Abdullah. Akhirnya sampai 100 unta, baru undiannya itu
terpilih unta. Maka akhirnya Abdullah tidak jadi disembelih, tapi Abdul Muthalib itu menyembelih 100 ekor unta. Inilah sejarahnya kenapa Muhammad itu pernah bersabda, saya adalah putra dari 2 orang kurban. Nah kita jenengan kon belih anaknya karo kon belih sapi 100 untuk kita pilih pundi Pak? Apa lebih? Ngomong orangnya, tapi berarti ini Abdul Muthalib itu orang kaya. Ini orang kaya. Sehingga dia setelah ketemu diundi jatuhnya di ini, maka itulah baru yang disembelih adalah unta sebanyak 100. Dan itu dikembalikan dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitar pada mereka. Hanya saja Bapak dan Ibu, itulah mulainya terkenal namanya Abdullah. Namanya jadi termasyhur. Semua orang mengenal yang namanya Abdullah, anaknya Abdul Muthalib itu. Akhirnya setelah jadi terkenal, kemudian dia dikenalkan dengan siapa? Siti Aminah, orang cantik di saat itu, dan baru seneng-senengnya manten anyar. Kemudian biasa orang Arab itu biasanya berdagang kesam. Kemudian diajaklah Abdullah yang masih manten anyar itu untuk berdagang kesam. Tapi takdir bicara lain. Ya, Abdullah belum sempat melihat anaknya lahir, beliau sudah meninggal dunia. Jadi Bapak dan Ibu, Muhammad itu adalah seorang yatim. Ya, seorang yatim. Karena apa? Sebelum dia lahir, ketika masih di dalam kandungan Siti Aminah, beliau sudah ditinggal oleh ayahnya Abdullah. Maka ketika lahir, kemudian dididik oleh neneknya yang namanya Abdul Muthalib. Nah dari situlah disusui ke namanya Halimah Sa'diyah. Di situ mulai mengenal dia mengembala kambing. Jadi Pak Muhammad itu kecilnya sudah mengenal namanya mengembala kambing. Berarti Muhammad sudah dididik sejak kecil menjadi orang yang rajin bekerja. Tapi saat ini kira-kira anak saya ini nyambut gawe nyambut ora iso to Pak. Apa meneh anak-anak wedok ora wangi masak, kok malah ibu sing ora oleh. Nah ini. Jadi Muhammad sudah memberi contoh kepada kita. Sejak kecil dia sudah mengenal bekerja. Nah, sejak kecil sudah mengenal bekerja. Kemudian umur 6 tahun beliau ditinggal oleh ibunya ketika perjalanan antara Mekah dan Madinah. Berarti sudah kecil dia sudah ditinggal bapak dan ibu, sudah yatim piatu. Nah ini sekedar untuk mengingat bahwa sejarah Rasulullah itu waktu kecil bukan di tengah-tengah kehidupan orang yang mewah, tapi beliau dalam keadaan seperti itu. Kemudian setelah itu neneknya meninggal dunia, kemudian dididik, ya, diasuh oleh pamannya, namanya Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Nah, mulai ikut pamannya ini, dia sudah biasa diajak berdagang. Jadi pekerjaan orang Arab itu saat itu berdagang. Kalau musim dingin, misalnya dia berdagang ke negeri Sam. Mereka meninggalkan Mekah, berdagang ke sana. Jadi ini Muhammad sejak kecil sudah diajari bekerja. Jadi kalau kita punya anak sejak kecil diajari bekerja, itu adalah sebenarnya baik, karena Rasul sudah diajari berdagang. Ya. Tapi di sisi yang lain Muhammad ini juga biasa diajak perang. Ya, dulu biasa orang sana itu perang antar suku. Nah, oleh pamannya diajak perang. Tugasnya Muhammad apa? Tugasnya adalah mengambilkan anak panah. Oke, anak panah. Dulu nek casak ini diajari loh sekolah-sekolah Islam sekarang modelnya sudah diajari apa? Memanah dan seterusnya. Memang dulu sudah begitu, ya. Rasul pernah diajak perang. Tugasnya apa?
menyediakan anak panah umpamanya ini untuk ibadah. Nah ini berarti Muhammad di waktu remaja sudah biasa diajak bekerja, berdagang. Nah setelah itulah baru dia mulai dikenalkan dengan berdagang dengan Siti Khadijah. Nah dengan berdagang dengan Siti Khadijah ini dagangannya semakin laris, ya semakin laris. Akhirnya dia berdagang sama Maisarah namanya, yang menjadi asistennya itu Maisarah. Nah ini, jadi berdagang tapi Muhammad ini jujur. Ya Khadijah mulai tertarik karena apa? Ini orang jujur. Dan dengan adanya Muhammad berdagang dengan beliau ini semakin apa? Semakin sukses. Ya semakin sukses. Akhirnya dua insan ini mulai jatuh cinta. Kan gitu ya. Tapi eling-eling Pak, ya dimut-imut. Nabi itu umur 25, Siti Khadijah sudah umur 40 tahun. Ya, Siti Khadijah itu rondo Pak. Ya, rondo. Orang tanggung-tanggung Pak, rondonya 2 kali. Ya, kanjengan kepengen sunah Rasul ya pertama kali itu rondo saja. Nek karena memang saya kan Nabi Papa, karena kan perawan terus. Rasul itu dapat Khadijah itu seorang janda 2 kali. Tapi yang bicara bukan itu, tapi yang bicara adalah hatinya, akhlaknya. Khadijah adalah orang yang sangat-sangat baik, akhlaknya baik. Rasul juga demikian, Muhammad juga demikian. Akhirnya beliau ini menjalin rumah tangga. Nah ini yang sekilas kita tahu sebenarnya. Muhammad itu bukan hidup dalam kemewahan di saat dia ini menjelang kenabiannya. Sejak kecil dia ini sudah biasa bekerja keras, ya, biasa untuk membantu perdagangan, sudah biasa menggembala kambing. Ya ini adalah pelajaran yang menarik bagi kita untuk apa? Mendidik kepada keluarga kita, mendidik anak-anak kita supaya apa? Supaya kedepannya mereka juga mengerti bekerja. Saat ini umur benten loh. Zaman sekarang dengan zaman dulu kan sudah mulai berbeda. Anak-anak yang namanya anak kos dulu itu kan biasa yang namanya kuliah itu masak sendiri, nyuci sendiri, kan gitu. Ya, coba anak-anak kosan ini sing rame kan laundry Pak. Anak bahkan suruh nyuci aja nggak kenal itu. Kemudian kalau makan nggak kenal itu caranya masak, cukup dengan GoFood. Ya kan itu zaman sekarang kan begitu. Tapi ternyata ini juga sisi positif negatifnya. Pada satu sisi sebenarnya dengan adanya teknologi membuat perkembangan zaman ini membuat semakin orang malas. Ibu-ibu kadang juga malas toh ya. Kadang-kadang kalau makan malam ya cukup dengan GoFood kan ya, duit maksud kula. Duit GoFood, mau genap ayam bernyabrang jalan ya GoFood kok. Nah ini, kan seperti itu perkembangan zaman sekarang. Nah, baik, setelah itulah masuk pada setelah pernikahan. Setelah pernikahan, Rasulullah ini mulai diutus menjadi Rasul. Ya, diutus menjadi Rasul. Perlu diingat, Muhammad ini sejak kecil sudah sangat dipercaya oleh masyarakat. Karena apa? Kejujurannya dan akhlaknya yang baik. Pernah itu, ya, di Mekah itu terjadi banjir bandang, ya banjir bandang. Akhirnya apa Bapak Ibu? Hajar Aswad itu keluar dari tempatnya, Nah, biasa orang sana itu antar kelompok, antar suku itu berlomba-lomba untuk mencari peran supaya apa? Dihargai oleh masyarakat. Maka akhirnya ada sayembara, ya, untuk memperbaiki Ka'bah itu. Jadi sana dulu sudah ada kerja bakti untuk memperbaiki Ka'bah yang dibawa banjir. Nah, salah satu momentumnya adalah mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Siapa yang bisa mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya, maka dia akan menjadi pemimpin masyarakat Quraisy saat
Akhirnya para suku, pimpinan suku saat itu berlomba, ya berlomba untuk mencoba berusaha menjadi orang pertama yang bisa mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya itu. Akhirnya ada sayembara. Barang siapa yang besok pagi datang paling pagi, maka dialah yang akan punya kewenangan untuk memindahkan Hajar Aswad yang keluar dari tempatnya ke tempatnya, dan dialah nanti yang akan menjadi pemimpin masyarakat itu. Bayangkan kalau orang berambisi jadi pemimpin itu kan semalam nggak bisa tidur, Pak. Wah, aku jadi pemimpin mesti disubyo-subyo dan seterusnya kan gitu. Bayangkan mau ngimpi jadi Pak Lurah itu kayak kira-kira sebenarnya iso turu ya Pak Lurah. Aku mau ngimpi jadi presiden itu sebenarnya ya iso turu ya. Bareng kami jubile malah bangun tidur. Sebenarnya masyarakat saya itu juga ada yang pengen seperti itu. Semalam sudah nggak bisa tidur. Tapi Muhammad tahu seperti itu. Ya tahu seperti itu. Dia biasa-biasa saja ya tidur. Akhirnya pagi itu datang. Kalau yang lain itu semalam nggak bisa tidur, setelah menjelang subuh dia baru tertidur. Akhirnya apa? Malah kesiangan. Muhammad karena biasa-biasa saja, akhirnya pada waktu subuh dia bisa bangun. Akhirnya dia pergi ke lingkungan Ka'bah itu, dan dia ternyata orang yang pertama kali yang datang. Maka dia diberi hak untuk memindahkan dan menjadi pemimpin saat itu, meskipun dia masih muda, masih remaja, sebelum menikah. Tapi Muhammad orang bijak, Pak, supaya mempersatukan suku-suku, pemimpin-pemimpin saat itu di situ. Bukannya dia ambil sendiri ditaruh di tempatnya dengan sendiri dia jadi pemimpin, tidak, tapi dia mampu menyatukan suku-suku yang ada di situ, pemimpin-pemimpin kafilah di saat itu. Akhirnya apa? Surbannya Muhammad digelar, kemudian apa? Hajar Aswadnya tadi ditaruh di atas surban. Setiap pemimpin suku, setiap pemimpin kafilah di situ suruh memegang surbannya Rasulullah. Kemudian diangkat bareng-bareng. Maka akhirnya disinilah tidak terjadi perpecahan. Muhammad mampu menyatukan umat di saat itu. Akhirnya dia dijuluki dengan julukan namanya Al-Amin. Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, mampu menyatukan umat, mampu menyatukan masyarakat di situ, dan dia tidak ambisi untuk menjadi pemimpin. Hanya sekarang sudah dekat, kemudian baru Hajar Aswadnya diambil oleh Muhammad, ditaruh di situ. Akhirnya semua sepakat Muhammad diberi julukan Al-Amin. Bahkan Muhammad itu tempat orang menitipkan barang. Jadi suami-suami itu kalau titip barang bukan pada istrinya, tapi dititipkan kepada Muhammad, meskipun itu musuhnya, tapi dia terima itu titipan itu. Karena apa? Dia sangat amanah untuk menjaga titipan itu. Lah inilah luar biasa perangai Muhammad sejak kecil. Dan masyarakat situ biasa minum minuman keras, berjudi. Muhammad tidak tersentuh sedikit pun dengan perjudian, minum minuman keras. Akhirnya apa? Ketika dia sudah dewasa, kemudian dia menikah, kemudian dia menjelang diutus menjadi seorang rasul, dia terbiasa berkhalwat di Gua Hira. Jadi berkhalwat di sana, ke gunung. Dia berpikir tentang kehidupan masyarakat yang notabene sudah seperti itu, dan dia mencari corong sang ini boleh wangsit. Kalau sang ini aku salahnya direwangi tekan pundi niku. Mulane tidak. Pengging. Ya kan sekolah tekan pengging. Golek apa? Golek wahyu, jadi wahyu kirane kowe aku yang mulia. Nah ini, jadi pengging golek wahyu ya. Pokoknya saya jadi pejabat dari orang pengging sing sewengi kungkum. Nah ini. Muhammad itu berkhalwat, tapi di wahyu untuk melihat kondisi masyarakat yang seperti itu. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Di sana diutuslah Rasulullah SAW ini. Allah berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, bukanlah Tuhan telah menjumpai engkau seorang yatim piatu dan dilindunginya. Nah ini.
kemudian dijumainya engkau di dalam kebingungan, lalu diberikan petunjuk, dan dijumainya engkau seorang yang miskin, lalu diberikan kekayaan. Dia miskin sudah jadi kaya karena mendapat apa? Janda kaya kan di Siti Khadijah. Tapi bukan berarti dia dengan kekayaannya berfoya-foya, tidak, tapi justru Siti Khadijah itu pendukung utama perjuangan Rasulullah di dalam berdakwah. Karena dia sering berkhawat, itulah akhirnya beliau mendapat apa? Wahyu yang pertama, Bapak dan Ibu. Kita semua tahu ya, sering kalau Ramadan itu selalu memperingati apa? Nuzulul Quran. Itu wahyu yang pertama turun. Itu dalam surat Al-Alaq. Ya, Al-Alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah mesti yang buat catatan kita, Bapak dan Ibu. Perintah untuk mencari ilmu, perintah untuk menjadi orang cerdas itu lebih dulu perintahnya daripada kita sholat. Makanya ngaji ini lebih sesuatu yang harus diprioritaskan juga. Oke? Dengan ngaji ini adalah sunnah Rasul. Jadi kalau kita ngaji ini adalah perintah. Sebelum perintah sholat datang sudah diperintahkan kita untuk belajar. Nah, makanya ini penting. Kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang baik, iman kita terus meningkat, maka rajin-rajinlah untuk melakukan ilmu seperti itu. Senajan senyangkal sithik ya ora apa-apa. Pokoke teko dhisik kan ngono. Suwe-suwe nanti ya kita akan tambah ilmunya rakitan sedikit ini. Jadi fase yang pertama ini tadi, perintah yang pertama ini adalah perintah untuk kita ini menjadi seorang muslim yang pintar. Orang muslim yang punya pengetahuan luas, seorang muslim yang tidak bodoh. Makanya diperintahkan untuk sekolah, diperintahkan untuk pengajian dan seterusnya. Maka yang paling prinsip bagaimana kita ini bisa meninggalkan generasi berikutnya itu generasi yang cerdas. Jadi modal ilmu itu akan jauh lebih bermanfaat. Bermanfaat karena dengan ilmu akan menuntun dia menjadi orang-orang yang lurus di tengah jalannya. Nah, yang berikutnya adalah baru seruan untuk berdakwah. Nah, ini setelah dapat perintah tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi, kemudian berikutnya Nabi sudah lama tidak mendapat apa? Wahyu. Akhirnya beliau kangen untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Maka barulah ada fase untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, ini. Makanya di dalam hal ini dijelaskan dalam surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7 ini, Bapak. Ya ayyuhal mudassir, orang-orang yang berselimut. Jadi pada saat mendapatkan wahyu kedua ini, Muhammad itu gemetar, Pak. Gemetar dari Gua Hira itu pulang. Dia gemetar. Saking gemetar karena apa? Di saat dia merindukan, ya, di saat dia merindukan petunjuk dari Allah, wahyu dari Allah, tiba-tiba datang seperti halilintar. Setelah dia lihat ke langit itu ada suara yang bergetar, yang luar biasa. Akhirnya dia bergetar, kemudian dia pulang, kemudian minta diselimuti oleh keluarganya. Nah, setelah diselimuti itu malaikat Jibril terus mendatanginya. Jadi suara yang melegar membuat siapa? Muhammad itu bergetar tapi karena Jibril, ya Jibril. Hanya dia pulang berselimut sampai kedinginan, kemudian datangilah dengan perintah apa? Ya ayyuhal mudassir, orang yang berselimut. Qum fa'andir. Ya di sini mulai ada perintah. Qum fa'andir, bangun, ya. Bangun dan berilah peringatan. Bangun berilah peringatan. Jadi baru buka fakafir. Nah ini, hendaklah engkau besarkan nama Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu. Wasiyabaka fatohir. Nah ini, warijsa fahjur. Jauhilah perbuatan dosa. Nah ini. Kemudian wala tamnun tastakbir wali rabbika fasbir. Janganlah engkau memberi karena hendak mendapat balasan banyak. Hendaklah engkau sabar karena Tuhanmu. Ada beberapa makna yang di sini, Pak, di dalam Al-Mudassir ini. Satu, itu awal perintah untuk berdakwah.
Berdakwah itu mulai dari diri kita, dari keluarga kita. Jadi ini pertama, ini perintahnya ini ngajak pada dirinya, keluarganya. Maka siapa yang pertama-tama diajak? Pertama-tama diajak adalah orang yang paling dekat. Siapa? Khadijah. Nah ini, jadi istrinya pertama kali. Kemudian baru teman terdekat. Teman terdekat. Siapa? Teman terdekatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah ini, makanya jadi berdakwah itu kalau kita bisa coba mulai dari keluarganya. Ayo bu, melu pengajian, ayo nak melu pengajian, dan seterusnya. Kalau sudah teman terdekat diajak, dan ternyata ini juga seperti itu. Dan yang berikutnya apa? Di situ ada sesuatu yang diingatkan di dalam ayat itu. Jauhilah perbuatan dosa. Wes ayo bareng-bareng kita meninggalkan perbuatan dosa, karena itu tidak ada manfaatnya. Maka kita harus mendekat kepada Allah, jadi orang yang bertakwa. Takwa itu menurut definisi ulama ada yang mendefinisikan begini Bapak dan Ibu. Ya, jangan sampai melihat Allah, ya, jangan sampai Allah melihat kamu di tempat yang dilarang. Tapi sebaliknya jangan sampai Allah tidak menemukan kamu di tempat perintah. Ini bisa dipahami begini. Jangan sampai Allah melihat kamu di tempat yang dilarang. Maksudnya kita berusaha jangan sampai berada di tempat-tempat yang dilarang. Tapi sebaliknya jangan sampai kamu tidak ditemukan oleh Allah di tempat perintah. Misalnya ini sore ini kan pengajian, ini kan perintah Allah kan gitu. Jangan sampai Allah tidak menemukan kita di sini. Nah ini namanya takwa. Artinya orang yang bertakwa itu akan selalu berada di tempat-tempat yang diperintahkan Allah, dan dia tidak akan berada di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Nah inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diingatkan jangan sampai kita ini berbuat dosa. Jangan kau memberi karena mendapat balasan. Nah ini, ya, jangan engkau memberi untuk mendapatkan balasan yang lebih banyak. Nah ini biasanya umumnya orang itu kalau membantu ingin balasan enggak? Nah ini biasanya, makanya kalau ini kita tanamkan, karena apa? Misalnya kita memberi sesuatu kepada fakir miskin, ya jangan berharap pada fakir miskin itu membalas kita, kan gitu. Ya insya Allah dengan memberikan sesuatu kepadanya, dia akan berdoa kepada kita. Nah itulah nanti Allah yang akan mengganti yang lebih banyak. Hendaklah kau sabar karena Tuhanmu. Nah ini ternyata di dalam beribadah, beramal itu dibutuhkan kesabaran. Nah ini sabar. Dengan pengajian sabar, kita beribadah sabar, didik anak sabar. Didik anak itu butuh sabar loh Pak. Banyak orang yang sabar kalau anaknya ini tidak ikhlas terhadap anaknya juga banyak. Makanya mendidik anak itu salah satu unsur yang diperlukan apa? Sabar dan ikhlas. Nah, sabar dan ikhlas. Banyak orang itu kadang-kadang membandingkan anak dengan hewan peliharaan. Kok usah ngomong ya Pak? Nanti saya yang ngomong di tahun ini lahir belalang larang, berapa sesang. Barang wis gede nakale ra karuan entek-entekne duit. Oh, kan judeke to niku. Lah akhire muni ora penak. Aku tak gagas mau pengen iki larang tenan. Wong tak tukoni sapu semana piro. Lho ngandel iki. Lho mengpen yang aku bandingkan pengen sapi jadi. Lah ini yo sampeyan sapi itu kan bungane ngono ya kan gitu. Nah ini sabar. Karena apa? Ternyata anak 5 yang punya karakter 5. Anak 2 punya karakter 2. Itu. Makanya jangan coba-coba bandingin anak sama anak liyan itu beneran su anak jenengan. Nek enten memang takut Pak Yan itu. Mana yang pertama pinter, cerdas ini, ibu anak sendiri itu koyo Mas Kuwi. Pinter akhir kapan nanti bilangnya? Terus anakku kau pengen ngomong kayak aku bego. Kan susah kan? Dan ternyata anak punya karakter yang berbeda dengan yang lainnya. Maka ya kita harus sabar dalam mendidiknya, metodenya mungkin juga. Nah, makanya kita tidak sabar. Ya, termasuk kita menjalankan ibadah juga sabar. Waqur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha.
perintahkanlah keluargamu untuk menjalankan sholat, tapi sabarlah di dalam menjalankan. Kan gitu. Sholat ini salah satu perintah Allah sing kudu ditindakne kanthi sabar, nggih. Sabar. Nah, ini makanya ini dibutuhkan kesabaran dalam ibadah kita yang lain. Nah, jadi fase pertama ini fase seruan, sudah mengajak keluarga dekat dan seterusnya. Baru yang berikutnya adalah fase menyeru secara terbuka. Nah, ini wa'andir ashirokal akrobin, dan ingatkan familimu yang dekat-dekat. Nah, ini jadi takbir masjid, undang dan seterusnya itu sudah mulai terang-terangan. Itu zaman Nabi setelah kuat ngajak yang lain, meskipun tantangannya semakin berat. Oke? Tantangan saat itu berat. Makanya ketika Nabi berada di Mekah, ya hampir 10 tahun, hampir 13 tahun, saking beratnya itu dakwahnya setiap saat dari rumah ke rumah dan seterusnya, dari teman dan seterusnya, tantangannya semakin berat. Karena apa? Yang berpuasa saat itu adalah orang kafir. Makanya Pak, orang Muslim ini dalam keadaan lemah seperti kita lihat di Palestina itu, habis-habisan orang Yahudi. Makanya kita harus, ternyata dakwah itu juga akan sukses ketika juga diikuti dengan kekuasaan. Nah, ini nyatanya apa? Rasul ketika berdakwah di Mekah tidak berhasil, beliau merubah strategi, berpindah, bukan lagi di Mekah, sentral kegiatannya mulai berpindah ke Madinah yang dulu disebut Yasrib. Maka ketika pertama kali dia berada di Madinah, apa yang digunakan untuk memulai berdakwah? Satu, ya, Nabi saat itu mulai membangun masjid. Jadi masjid ini sebagai sentral lewat. Untuk apa? Karena dengan masjid ini bisa menyatukan umat. Kaum muslimin di saat itu muhajirin dan ansor disatukan. Nek cara mriki muhajirin dan ansor ini pendatang atau penduduk asli ngono. Jadi nek penduduk asli kalau pendatang itu sudah menyatu, maka masjid akan menjadi kuat. Nah, ini ojo malah gawe aturan sing dadi ketua takmir masjid harus penduduk asli. Jangan kuwi malah zaman aturan ngono. Ya justru bersatu membuat kekuatan besar. Nah, setelah itu apa? Mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Nah, ada yang dijadikan apa? Besangan, ada yang dijadikan keluarga dan seterusnya. Jadi kuat. Ya, jadi kuat. Kemudian yang ketiga apa? Nah, ini dasarnya perjanjian saling menolong antara muslim dan muslim, non muslim. Jadi zaman dulu juga gitu, karena datang di Madinah ya ada yang non muslim, maka disatukan, ada perjanjian. Kemudian yang berikutnya adalah meletakkan dasar politik, ekonomi dan sosial, akan membangun masyarakat menjadi masyarakat yang bebas. Nah, inilah bisa namun inilah bapak-bapak yang berbahagia. Sekedar kita melihat ke belakang bagaimana Rasulullah di dalam berjuang, mulai sejak kecil kita bisa melihat ternyata beliau sudah diajar untuk bekerja, diajari untuk melihat kenyataan masyarakat, dan beliau ternyata bukan apa-apa tapi ternyata menjadi orang yang hebat. Karena apa? Dimulai dari akhlaknya yang baik, dan membangun masyarakat itu dimulai dari masjid. Pak, insya Allah ini akan menjadi bagian penting untuk memakmurkan, memajukan, sekaligus untuk mempersatukan umat di lingkungan masjid itu. Mudah-mudahan Masjid Nurul Iman juga demikian, semakin hari semakin makmur. Karena apa? Mampu menyatukan umat, ya, mampu menyatukan umat. Syariat itu sama, kalau sudah soal fikih kita bisa berbeda, karena fikih itu adalah apa? Ijtihad dari ulama. Dan kalau kembali ke nilai dasar, insya Allah kita ini akan menjadi kuat. Maka inilah monggo dengan hati kita juga kita selalu dekat dengan saudara kita di Palestina, didoakan mudah-mudahan bisa tenang seperti Tuhan panjenengan di sini, ya. Tidak di dalam kekhawatiran untuk beribadah. Beribadah sholat namun Eropa, itu orang Israel itu sangat kejam itu, ya. Monggo kita doakan saja mudah-mudahan semua segera terselesaikan, mereka sudah aman, dan semua seluruh dunia juga mengutuknya. Ini benar ada tekanan politik internasional.
Bapak yang berbahagia, sedikit yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa menyemangati kita untuk terus belajar agama. Karena tadi saya sampaikan, perintah pertama adalah perintah untuk belajar. Insya Allah dan semakin banyak ilmu yang kita miliki, amal-amal kita ini juga semakin banyak yang kita kerjakan. Baik. Bila itu kembali saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.